Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5085-5087. Istana Shuro. Wanita berjubah putih duduk bersila di dalam ruangan. Di depannya ada tungku yang terus-menerus mengeluarkan kabut putih, membuat ruangan itu penuh asap. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dan tetua ketiga berjalan masuk perlahan. Tetua ketiga, apakah kamu sudah memberi pelajaran pada tetua Tong dari paviliun Tianyuan itu? Wanita berjubah putih itu bertanya. Nona, aku memang memberinya pelajaran, tapi... Tetua ketiga menjawab dengan penuh keraguan pada kata-katanya. Tapi apa? Wanita berjubah putih itu bertanya. Tapi tetua Tong mati dibunuh oleh Dev. Tetua ketiga berhenti sejenak dan melanjutkan, bayangan penguasa paviliun Tianyuan juga dipanggil, tetapi Dev menghancurkannya dan kemudian membunuh tetua Tong dan Tianqi. Oh, begitukah? Wanita berjubah putih itu sedikit terkejut, aku tidak menyangka Dev begitu kuat sehingga dia bahkan tidak menganggap serius penguasa paviliun Tianyuan. Sepertinya aku masih meremehkannya. Sepertinya aku benar tidak bisa membiarkan orang-orang Istana Sura membalas dendam. Kali ini, mari kita duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau dan melihat bagaimana paviliun Tianyuan akan menangani masalah ini. Ya, mari kita lihat apakah paviliun Tianyuan memiliki kemampuan untuk menghadapi Dev. Tetua ketiga juga mengangguk. Begitu suara itu jatuh, pintu ruangan tiba-tiba terguncang terbuka oleh kekuatan yang kuat, dan serpihan kayu beterbangan seperti kepingan salju yang beterbangan. Sosok berbaju besi hitam melangkah masuk, menginjak kekacauan di lantai. Sepatu bot besi hitam itu menghantam lantai dengan keras, membuat suara tumpul, dan benar-benar meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di lantai keramik yang keras. Orang ini tidak lain adalah Rocky Sang, putra tertua Istana Sura. Wajahnya tampan tapi tampak dingin. Matanya semerah darah, seolah-olah mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Pedang Sura yang tergantung di pinggangnya sedikit bergetar, seolah-olah juga merasakan kemarahan tuannya. Sharon. Rocky berteriak dengan marah, sekeras guntur, kompor di dalam ruangan berdengung, dan kabut putih membumbung tinggi. Saudaraku Max tewas secara tragis, tetapi kamu hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang Sura, dan bilahnya memotong udara, membawa cahaya dingin, menunjuk langsung ke Sharon. Wanita berjubah putih itu perlahan membuka matanya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia berdiri dengan anggun, dan aura di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Jubah putih itu bergerak tanpa angin, dan tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang. Saudaraku, bukannya aku tidak peduli, tetapi orang yang membunuh Max, Dev, memiliki kekuatan yang tak terduga, dan ada kekuatan misterius di belakangnya untuk mendukungnya. Max mengambil inisiatif untuk memprovokasi terlebih dahulu, dan digunakan sebagai senjata. Jika aku gegabah membalas dendam, itu hanya akan menempatkan Istana Sura ke dalam situasi kehancuran. Suara Sharon sedingin es, dan setiap kata jelas, tetapi juga mengungkapkan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Rocky meraung, urat-urat di dahinya menonjol keluar, omong kosong. Sejak kapan Istana Sura kita menjadi begitu pengecut? Aku tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangnya. Jika dia berani membunuh seseorang dari Istana Suraku, aku akan mencabik-cabiknya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi, siap memanggil para master Istana Sura untuk membalas dendam. Berhenti. Sharon melesat dan langsung muncul di pintu, menghalangi jalan Rocky. Aura di sekitar Sharon menjadi semakin ganas, dan ada kilatan petir samar di udara, ayah sedang mengasingkan diri, dan sekarang Istana Sura berada di bawah tanggung jawabku. Tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan bertindak gegabah. Hahaha. Rocky tertawa marah, dan tawanya penuh dengan sarkasme dan penghinaan, hanya kamu. Seorang wanita ingin bertanggung jawab atas Istana Sura. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Sharon dengan ganas, dengan pedang yang ganas dan suara angin yang pecah, seolah-olah akan membelah semua yang ada di depannya menjadi dua. Tatapan saronjam, dan dia membentuk segel dengan tangannya, dan perisai hitam langsung mengembun di depannya. Pedang Sura menebas perisai itu dengan keras, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan suara gemuruh yang besar. Gelombang udara yang kuat menjungkir balikkan semua meja dan kursi di ruangan itu, dan tungku juga terguncang dan terbang keluar, dan kabut putih memenuhi seluruh ruangan. Saudaraku, jika kamu bersikeras melakukan ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Teriak Sharon,
Lalu tangannya menari terus-menerus, dan rune hitam beterbangan dari ujung jarinya, membentuk formasi besar di udara. Formasi itu bersinar terang, dan kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari formasi itu, menjebak Rocky dengan erat. Rocky berjuang keras, mengayunkan pedang Sura dengan liar, mencoba menerobos belenggu formasi itu. Sharon, beraninya kamu. Saat ayah keluar dari pengasingan, aku akan membuatmu menyesalinya. Raungan Rocky penuh dengan keengganan dan kemarahan. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba menyapu masuk dari jendela dan mendarat di antara keduanya. Berhenti. Bayangan hitam itu berteriak keras, suaranya rendah dan agung. Rocky dan Sharon melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah Tetua Agung Istana Sura. Mata Tetua Agung setajam obor. Dia melirik mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, dengan musuh yang kuat di depan mata, kalian masih bertarung di sini. Jika ini tersebar, kekuatan lain akan menertawakan kita. Status Tetua Agung Istana Sura tidak lebih buruk dari penguasa istana. Anda harus tahu bahwa Tetua Agung merupakan seorang veteran Istana Sura. Rocky mendengus dingin dan berhenti berjuang, tetapi matanya masih penuh dengan kebencian. Tetua Agung, saudaraku mati dengan cara tidak dapat dijelaskan, aku tidak bisa begitu saja melupakannya. Tetua Agung menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, aku mengerti perasaanmu, tetapi situasinya sekarang rumit. Dev bahkan dapat menghancurkan bayangan penguasa Paviliun Tianyuan, dan dia sama sekali tidak takut pada Paviliun Tianyuan, jadi kekuatan di belakangnya jauh melampaui imajinasi kita. Balas dendam yang gegabah tidak hanya akan gagal membalas dendam, tetapi juga akan menempatkan Istana Sura dalam situasi kehancuran. Lebih baik bertahan sebentar dan menunggu kekuatan di balik Dev ditemukan sebelum membuat rencana. Sharon juga menyingkirkan formasi dan berkata perlahan, Tetua Agung benar, saudaraku, hal terpenting bagi kita sekarang adalah menstabilkan situasi, melindungi Istana Sura, dan menunggu ayah keluar dari pengasingan, dan semuanya akan diselesaikan. Rocky terdiam sejenak, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Hahaha. Oke. Kalian semua boleh takut, tapi aku tidak. Bahkan jika aku mati, aku akan membalaskan dendam saudaraku. Dia berjuang keras, menerobos sisa kekuatan formasi, dan bergegas keluar dari ruangan seperti anak panah dari tali, hanya meninggalkan bayangan hitam. Sharon menatap punggung Rocky yang menjauh, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia tahu bahwa krisis yang lebih besar akan menimpa Istana Sura. Pada saat ini di Paviliun Tianyuan. Akibat dari bayangan Tuan Paviliun yang menghilang belum mereda. Penguasa Paviliun sedang duduk di kursi utama, melihat ke bawah dengan mata dingin, Dev, Istana Shuro, kita akan perlahan-lahan menyelesaikan dendam ini dengan kalian. Di kota Liuli di surga kedua, bahkan udara pun terbungkus dalam cahaya yang mengalir. Beatrice memegang tangan Dev, dan roknya menyapu jalan batu biru, memunculkan cahaya bintang kecil. Dia menunjuk ke arah lampu yang tergantung di udara di jalan, matanya lebih terang dari lingkaran cahaya, lihat, itu adalah cahaya penelusuran, yang unik di surga kedua, yang dapat memantulkan pemandangan jalan 100 tahun yang lalu. Karena ini adalah pertama kalinya kamu di surga kedua, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Dev menatap ke bawah ke arah lampu yang menari-nari di rambutnya, dan ujung jarinya tanpa sadar membelai kehangatan telapak tangannya. Dia memang belum pernah menginjakkan kaki di dunia seperti ini, dan tahun-tahun terakhirnya dihabiskan untuk membunuh dan berlatih. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan yang begitu megah dan lembut? Aroma harum bunga osmanthus tercium dari kedai teh di sudut jalan. Sang pendongeng menceritakan legenda tentang penguasa Paviliun Tianyuan yang menaklukkan iblis 100 tahun yang lalu. Suaranya naik turun, tetapi jauh lebih tidak mengharukan daripada senyum wanita di sebelahnya. Danau bunga cermin ada di depan kita. Beatrice menarik Dev ke sudut jalan. Danau itu seperti cermin kaca besar, memantulkan bangunan-bangunan yang mengambang di langit. Saya mendengar bahwa membuat permohonan di tepi danau sangat efektif. Beatrice berjongkok dan mengetuk air dengan ujung jarinya. Saat riak menyebar, sisik emas kecil muncul di dasar danau. Itu adalah koi seukuran telapak tangan. Sisik akan berubah menjadi warna pelangi dengan cahaya dan bayangan. Dev menemaninya memberi makan ikan, dan melihatnya tersenyum seperti anak kecil, sudut hatinya yang telah membeku selama bertahun-tahun juga meleleh dengan tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa selain kilatan pedang dan bayangan pedang, ada pemandangan seperti ini di dunia yang dapat memperlambat waktu. Sampai semburan roh dingin dan jahat tiba-tiba merobek udara, dan kejernihan di tepi danau meredup. Dev! Teriakan marah itu seperti guntur, baju besi hitam Rocky berlumuran darah, dan cahaya dingin pada pedang Sura menusuk punggung Dev.
Dia jelas telah melacak Dev untuk waktu yang lama, dan aura di sekelilingnya sama ganasnya dengan gunung berapi yang akan meletus. Mata merah itu tertuju pada Dev, seolah-olah dia ingin memakannya hidup-hidup. Kembalikan nyawa saudaraku. Siapa kamu? Dev menatap Rocky dan bertanya. Aku dari Istana Sura, Rocky Sang. Max yang kamu bunuh adalah adikku. Rocky berkata, dan pedang Sura di tangannya terayun. Wajah Beatrice tiba-tiba berubah, dan dia mendorong Dev kembali tanpa sadar, tetapi dia tersapu oleh angin pedang, dan lengan bajunya langsung robek. Mata Dev menjadi dingin, dan dia menghalangi Beatrice dengan lengannya. Di tangannya yang lain, dia memegang pedang penebas naga dan menebas ujung tajam pedang Sura. Dentang. Suara logam yang beradu mengguncang permukaan danau dan koi itu menyelam ke dasar danau seperti ketakutan. Rocky terkejut dan mundur 3 langkah, kuku-kuku jarinya retak dan berdarah, tetapi matanya menjadi lebih gila. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tetapi kamu harus mati hari ini. Momentum pedangnya berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan pedang. Setiap pedang membawa gerakan pembunuhan rahasia Istana Sura, dan setiap gerakan berakibat fatal. Langkah kaki Dev bergerak sedikit, dan sosoknya bergerak melalui bayangan pedang seperti hantu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yang pertama adalah dia mengkhawatirkan keberadaan Beatrice, dan yang kedua adalah untuk melihat seberapa kuat putra tertua Istana Sura ini. Namun, serangan Rocky menjadi semakin putus asa, dan dia sama sekali mengabaikan kekurangannya sendiri, dan jelas memiliki niat untuk mati bersama. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dev mendengus dingin dan berhenti menahan diri. Pedang penebas naga bersinar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi naga emas, menebas ke arah pedang Sura. Wus! Pedang energi itu dengan mudah memotong bilah pedang Sura, dan menebas bahu Rocky dengan kekuatan yang tersisa. Baju besi hitam itu hancur dan darah menyembur keluar. Rocky menjerit, berlutut dengan satu kaki, dan menatap luka di bahunya dengan tak percaya. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan mengira dirinya yang terbaik di antara teman-temannya, tetapi dia begitu rentan di depan Dev. Saudaraku. Seruan Sharon datang dari kejauhan. Dia bergegas bersama Tetua Agung dan yang lainnya, tetapi melihat bahwa Rocky sudah terluka parah. Pupil mata Tetua Agung tiba-tiba menyusut, dan momentum di sekelilingnya meledak seketika. Tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh tempat itu, dan udara di kota Liuli tampak membeku. Dia menatap Dev, suaranya sedingin es. Dev, aku menghormatimu sebagai pahlawan, tetapi jika kamu menyakiti putra tertua hari ini, bahkan jika Istana Sura keluar dengan kekuatan penuh, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Hati Beatrice menegang, dan tanpa sadar dia memegang tangan Dev. Sungguh, kekuatan Tetua Agung Istana Sura tidak terduga. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin tidak dapat mundur tanpa cedera. Namun, Dev hanya tersenyum tipis, dengan sedikit sarkasme dan penghinaan dalam senyumnya. Dia menatap Rocky yang berlutut di tanah, dan perlahan mengangkat pedang emasnya, dengan ujung pedang mengarah ke tenggorokannya. Tidak ada tempat untuk pemakaman. Suara Dev sangat ringan, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Sejak kapan aku, Dev Chen, pernah takut dengan ancaman dalam hidupku? Mata Rocky berkilat ketakutan. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi niat membunuh di mata Dev menyumbat tenggorokannya. Ujung pedang Dev sedikit bergetar. Saudaramu Max, memprovokasiku lebih dulu, dan dia pantas mati. Kamu hendak balas dendam hari ini, sepertinya kamu juga mencari kehancuranmu sendiri. Tidak. Jangan. Sharon menjerit dan ingin menghentikannya, tetapi ditarik oleh Tetua Agung. Wajah Tetua Agung pucat pasi. Dia tidak menyangka Dev berani mengabaikan ancamannya ini. Itu bukan ancaman, tapi peringatan. Tetua Agung menatap Dev dengan dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Bersambung.